baik semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, tak terasa ya kita berjumpa lagi di pertemuan kedua. Seperti biasa, selalu ada tontonan di hadapan kita, yaitu materi. Mungkin ada yang masih ingat di pertemuan pertama saya menyampaikan tentang penelitian, ya. Karena ini mata kuliahnya berkaitan dengan peneliti dan kita semua adalah peneliti. Apa makna dari penelitian? Oke, siapa dulu? Proses analisis, Bu. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Kemudian ada lagi Mengumpulkan data. mengumpulkan data. Terima kasih sama Mas Andre. Silakan. Menemukan sebuah proses masalah penelitian. Oke, baik sekali. Terima kasih. Untuk cara menyelidiki permasalahan. Menyelidiki permasalahan. Oke, ada lagi Mas Khalil? Saya menemukan masalah dan jawaban. Menemukan masalah dan jawaban. Oke, boleh juga. Silakan, tinggal dua. Mengelola data penelitian. Mengelola. Oke, boleh. Kemudian terakhir, Mendiskusikan masalah. mendiskusikan rumusan masalah. Oke, wah, tadi masih fresh ya diingatan kita semua. Ya, pada dasarnya penelitian itu berkaitan dengan proses. Seperti kita hari ini bisa berproses dan datang dalam keadaan sehat untuk kita berdiskusi bersama. Baik, kalau begitu, seperti biasa, inilah daftar isinya untuk hari ini, ya. Saya bagi menjadi 6 tahapan. Dan di tahapan pertama, mengulas kembali tentang penelitian. Situ ya. Yang saya beri warna kuning, proses, menemukan, mengembangkan, membuktikan. Ya, tepat sekali. Karena kalian sudah memahami bahwa penelitian itu kita harus melakukan sebuah kegiatan. Itu yang dinamakan dengan proses. Dan ada pun kegiatan itu berkaitan dengan menemukan, menyelidiki, memecahkan masalah, menganalisa, kemudian bisa juga mendiskusikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan. Lalu di materi yang kedua ini saya jelaskan tentang jenis dan rangkaian, khususnya di penelitian. Karena ini adalah proses, maka terbagi jenis dan juga rangkaian. Jenis saya beri warna kuning ya, klasifikasi penelitian. Kalau ragam di sini adalah variasi. Jadi kita di sebuah penelitian itu tidak sekedar melakukan penelitian. Ada yang namanya kesukaan, ada yang namanya kepakaran, ya. Jadi di prodi kita, terutama di pendidikan bahasa Indonesia, kita itu diminta untuk menentukan mana yang kita suka, mana yang menjadi keahlian atau kepakaran kita. Seperti mungkin Mbak Wiwi sama Mbak Sofia mau mengambil di bidang sastra, atau Mas Gale kemudian Mbak Ernis mau mengambil di bidang bahasa. Boleh saja, tidak bisa kita memaksakan kehendak, ya, karena itu berdasarkan kesukaan dari seorang peneliti. Nah, ini ya Mas Mbak sekalian. Kemudian yang kedua, nah ini saya jelaskan detail, tapi saya beri bentuk bagan biar kita terbiasa bahwa saat menyusun sebuah penelitian ada bagan yang bisa kita gunakan untuk memperdalam penjelasan. Untuk jenis dibagi berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode. Nah, kalau tujuan itu apa saja isinya? Ada 5. Nah, ini biasanya nanti untuk menjelaskan, ya. Lalu pendekatan, ini yang paling populer. Karena kalau ditanya, ingin meneliti apa? Oh, saya meneliti bahasa, Bu. Bahasa yang seperti apa?
bisa kualitatif atau kuanti, atau mau menggunakan keduanya. Ini yang paling populer diingat oleh para peneliti ya, baik peneliti baru ataupun peneliti yang lama. Kemudian secara metode ada 10. Nah, metode ini biasanya nanti disesuaikan dengan rumusan masalah, atau bisa juga dengan data yang kita temukan. Makanya saat kita memilih data, kita harus memperhatikan juga ya, jangan asal kita ambil. Belum tentu data itu punya masalah. Seperti tadi yang Mas Galih bilang sama Mas Andri, ya, mengembangkan dan menemukan permasalahan. Kemudian dari jenis ini saya jelaskan secara singkat. Nah, ini penjelasan singkatnya ya. Nanti bisa kita pahami saat kita uji coba. Kita akan mencoba menyusun bersama. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang dipahami, kita bisa berdiskusi ya. Nah, ini saya berikan penjelasannya secara detail tapi dengan kalimat yang mudah kita pahami. Ada kata menggali, menggambarkan, menjelaskan, menilai, menghasilkan, memahami, tadi ya sempat terurai oleh Mbak Stevi di awal sebelum masuk, menanyakan kata memahami. Kemudian menguji, ini yang tadi berkaitan dengan yang dimaksud Mas Alif sama Mas Andri. Kemudian nah ini yang saya maksud gabungan. Jadi boleh kita menggabungkan, bukan berarti menggabungkan bidang saja, prosesnya itu boleh kita gabungkan ya. Jadi teori, bidang, proses itu bisa kita sinergikan, kita buat kolaborasi itu bisa, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai saat menggabungkan itu, ketika sudah masuk di penjelasan, kita akhirnya bingung di mana titik temunya. Kemudian untuk jenis juga ada berdasarkan sumber data ya. Dan ini sederhana. Ini pernah ditanyakan oleh Mbak Wiwin di awal. Apa Bu bedanya kepustakaan dan lapangan? Nah, kepustakaan itu hanya berbekal dengan kita mengumpulkan informasi dari buku ini ya. Bisa juga dari internet, bisa juga dari artikel jurnal juga bisa. Kemudian kalau lapangan ini seperti apa? Nah, lapangan bedanya dengan perpustakaan itu kita harus merekam. Kita harus mengambil foto. Kita harus melakukan video ya. Rekaman itu rekaman suara ya. Bisa dari mana? Dari HP bisa atau alat rekam. Nah, kalau laboratorium, nah ini kita bukan di bidang yang berbau kesehatan, bukan di bidang yang berbau teknologi ya. Kita kan di humaniora, pendidikan bahasa dan juga ada sastranya, maka kita tidak perlu menggunakan itu. Cukup memilih atau mau pakai kedua ini juga boleh. Gitu ya. Kemudian masuk ke ragam. Nah, ini ragam. Jadi ragam penelitian itu kurang lebih sama seperti jenis, terbagi pendekatan, tujuan, dan metode. Sama ya isinya. Nah, hanya ada penambahan. Kalau di tujuan ada penambahan prediktif. Jadi kalian dan bahkan saya selaku peneliti itu bisa memprediksikan. Kita tuh bisa memprediksikan hasil akhirnya. Nah, penelitian ini akan memberikan apa? Penelitian ini akan menghasilkan apa? Itu hasil akhir. Kemudian untuk metode di sini ada penambahan historis, analisis, korelasi. Nanti bisa dipelajari di buku-buku metode penelitian ya yang saya sampaikan di awal. Nah, ini salah satu punyanya Pak Rahmat. Ini yang miliknya Pak Siswantoro.
kemudian ini yang miliknya Pak Sudiro Stroto, dan ada di Sariban ya. Jadi buku-buku yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama saat kita berkenalan itu bisa kalian pahami makna atau penjelasan dari tiap metode. Kemudian sama ya, berdasarkan sumber direkam juga ada, berdasarkan waktu. Nah, kalau di jenis itu tidak disebutkan waktu. Sedangkan direkam ada dua waktu. Itu artinya saat kita meneliti bisa panjang lama, bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun, ada yang singkat ya. Nah, jadi ada dua, mau lama mau cepat itu bergantung dari permasalahan. Makanya untuk meneliti upayakan kita menemukan data, dan data itu ada masalah. Jangan mengumpulkan judul dulu ya. Nah, judul itu nanti terakhir. Kalau sudah kita susun masalah, teori, sama metode yang mau dipilih, baru kita bisa menyusun judul. Begitu ya. Yuk, kita mencoba. Nah, dari contoh, saya membawa 2 contoh. Yang pertama di bidang sastra, yang kedua contohnya ada di bidang bahasa ya. Nah, kita coba dulu di bidang sastra. Semisal saya atau kalian menemukan data bentuknya narasi, teks atau kalimat dialog di dalam cerita. Oke. Kemudian cerita tersebut diambil dari salah satu novel. Contoh novelnya ini, Mata dan Manusia Laut. Nah, karyanya dari Oki Madasari. Kemudian bukan hanya data, kalian juga sudah menemukan beberapa referensi dari artikel jurnal, buku, dan mungkin ada potongan dari koran dan lain sebagainya ya. Nah, ketika memilih sastra, mana yang cocok untuk jenis penelitiannya? Oke, kita membahas jenis penelitian terlebih dahulu. Saya buka di jenis penelitian. Mana yang cocok untuk itu? Berdasarkan apa? Jenisnya naratif boleh, apalagi kualitatif boleh, apalagi ada ide tadi naratif, mix method, mau pakai keduanya boleh ya. Jadi bebas, tidak dipaksa ya, baik dari dosen maupun dari nanti pembimbing kalian saat kalian mengambil program tesis, itu pun tidak harus dipaksa, tapi dicari ya, apakah kualitatif itu cocok nanti dengan naratif, apakah nanti mix method ini juga cocok dengan naratif ya. Jadi harus dicari dulu di mana hubungan antara data. Tadi kan datanya dari novel ya. Nah, datanya dari novel. Saya buka kembali. Kemudian dari data itu misal mau diambil kalimat dialognya. Kemudian dipilih jenisnya tadi kualitatif, boleh. Kemudian pendekatannya mau memilih yang naratif, atau tujuannya yang naratif, pendekatannya pakai misalkan kualitatif atau mix method boleh ya. Jadi bebas, paham ya? Kita tidak bisa memaksakan, kita harus mencari kecocokannya terlebih dahulu, baru nanti diputuskan mau melakukan berapa lama ya untuk penelitiannya, mau dilakukan 1 semester atau 2 semester, karena kalian kan di S2 ya, di S2 program Magister Pendidikan Indonesia.
Jadi mau tidak mau harus dipertimbangkan, buat jadwal dulu. Karena apa? Menyusun tesis berupa penelitian, dan itu pun nanti juga bisa diarahkan ke artikel jurnal ilmiah. Ya, bagaimana kalian berkomunikasi dengan dosen nanti ya, terutama pembimbing. Paham ya di sini ya. Jadi jenisnya nanti bisa berdasarkan tujuan mungkin. Jenis bisa berdasarkan pendekatan. Jenis pun bisa berdasarkan dengan metode. Ya. Baru bisa menyusun judul. Paham ya? Jadi jangan judul dulu yang dicari, data dulu. Lalu sumbernya, data itu diambil dari mana? Misalkan dari novel ya novel. Baru nanti putuskan bidang apa, mau ke sastra atau mau ke bahasa. Kemudian dari jenis ini, bisa ini diisi dulu. Mau pilih yang mana? Ya, barulah bisa menyusun judul. Uji coba yang kedua. Jika dengan novel yang lain, novelnya masih sama, berarti kita datanya memilih kata atau kalimat. Otomatis kamu tahu ya, persepsi kita ya, bahwa ini penelitiannya di bahasa. Masuk di mana kalau bahasa? Coba saya kembalikan ke jenis. Masuk di mana kalau bahasa? Kuantitatif. Kuanti, boleh. Kuali juga bisa. Terus apa lagi? Ini yang berdasarkan pendekatan. Kalau tujuan, deskriptif boleh, oke. Ayo. Evaluatif. Evaluatif bisa juga. Naratif boleh juga. Ya. Nah, kalau berdasarkan metode, tadi kan belum yang memilih metode, karena ini bahasa. Yang mana? Studi kasus. Studi kasus, ya bisa. Karena kan melihat di novel itu ya. Selain studi kasus, mana yang kira-kira cocok? Historis bisa. Karena kan itu kalimat, ya kalimat atau kalimat. Ada lagi? Etnografi. Etno, karena ini manusia laut ya, berarti ada unsur budaya. Oke, bagus. Bisa. Survei. Survei. Mau survei ke sana? Mau pergi ke sana? Jauh ini tempatnya ini. Kalau tidak salah ingat lokasinya ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sepertinya perlu kita pikirkan survei ya, kanan kanan. Oke. Yang lain kayaknya masuk ke arah sastra ya. Kecuali ini ya, tindakan kelas. Kalau ini dia tidak mengarah ke sastra, tidak mengarah ke bahasa. Karena ini melihat situasi di dalam kelas. Nah, otomatis kita melakukan eksperimen. Nah, 6 sama 8 ini berkaitan. Oke. Kemudian dari situ untuk uji coba kedua, nanti bisa dipilih tujuannya, ragamnya, metode dan pendekatan. Sama halnya dengan uji coba yang pertama tadi, yang sastra, maka kita baru bisa menyusun judul. Ya, judul itu nanti, jangan nomor 1 judul. Oke, diskusi kita untuk coba sudah. Kemudian, ini untuk buku yang paling fenomenal dan banyak digunakan. Ini berbahas untuk sastra. Kemudian ini sastra juga, tapi di bahasa pun ada yang pakai ya. Kemudian ini kalau kita berada di tengah-tengah antara bahasa dan sastra, mau dikombinasikan, bisa menggunakan miliknya Prof. Sugiono. Tapi ini saya tidak menyarankan untuk kita
kita pakai murni ya, murni di bahasa atau murni di sastra karena lebih umum, mengandung unsur pendidikan di sini. Oke. Dan selain itu buku-buku yang tadi saya tunjukkan ya seperti Sujiro ini bisa dipakai. Kemudian ini kalau yang ada unsur kritik ketika kita mau meneliti sastra tapi ada kritisnya ya, ini bisa pakai miliknya Pak Ahmad. Kalau ini umum, ini tapi ini lebih ke puisi Siswantoro. Jika Mas dan Mbaknya mau meneliti puisi bisa di sini ya. Kemudian Sariban ini umum, tapi ini banyak teori-teori yang dijelaskan, teori sastra ya. Kalau kita lupa bisa buka. Ya ini yang Ari Kunto, ini bukan laki ya. Ari Kunto ini perempuan. Karena namanya sering digunakan nama Ari Kunto. Nama depannya Suharsininya tidak dipakai. Ini bionya perempuan. Dan yang sosial. Iya, ini penelitian sosial. Misalkan tadi yang mau mengambil unsur budaya, mau dikolaborasikan ke bahasa dan sastra bisa baca ini. Ini sebagai pendukungnya. Ini dari Sanapia Faisal. Tapi jangan lupa kita juga harus baca buku pedoman penulisan tesis. Jangan sampai terbalik-balik ya. Urutan bab 1, bab 2, bab 3. Tapi di sini juga ada penjelasan kualitatif sama kuantitatif. Kalau ini lebih detailnya. Lalu kita mencoba lagi ya. Kita mencoba tugas untuk berdiskusi. Jadi ke depannya kita akan selalu melakukan diskusi ya. Nah, diskusinya bentuknya seperti apa? Ya, kita akan menyusun. Kita akan selalu menyusun. Jadi jangan khawatir, kita menyusun yang namanya ini tahap awal, nanti akan ada kerangka penelitian di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama menyusun kerangka penelitian. Nah, oleh sebab itu di rumah coba dipikirkan mau meneliti apa, mau bahasakah atau mau sastra atau mau digabungkan. Lalu di mana pendidikannya? Boleh dikaitkan. Jadi pendidikan bisa masuk ke bahasa, pendidikan bisa masuk ke sastra, pendidikan pun bisa masuk di keduanya ya. Silakan, itu di istilahnya mencari inspirasi di rumah ya, mau apa. Kemudian data ya, sekali lagi data ini harus muncul, harus ada dulu, jangan sampai jujur, data dulu. Datanya apa? Misalkan contoh novel Cinta Itu Luka karya Eka, ternyata mau diambil konfliknya boleh, atau mau diambil bahasa yang berunsur atau memiliki kekerasan di dalamnya, bahasa-bahasa kekerasan itu juga boleh. Oke. Jadi novel ini bisa diteliti secara bahasa, bisa juga secara sastra, atau mau ditambah kritis, dimasukkan sedikit filsafat, boleh juga ya. Kemudian novel hujah. Nah, ini mungkin kesalahan, misalnya berarti kita langsung tahu itu adalah penelitian bahasa. Oke. Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan untuk mencari inspirasi dan motivasi, terutama motivasinya ya. Kita harus selalu termotivasi. Ada yang mau tanya sampai sini? Apakah bahasa itu bisa dicampur dengan puisi? Oh, mencari kesalahan atau kekurangan di dalam puisi bisa, sangat bisa. Itu nanti bisa menggunakan teori semantik atau digabungkan ke teori
yang berbau pragmatik juga bisa, ya. Jadi lebih pada melihat puisinya itu arahnya kemana. Nah, situasinya apa yang ada di dalam puisi? Berarti ada sebuah kata yang menyuruh, kata yang menjadikan bentuk kegiatan. Ya, ada lagi yang mau tanya? Oh, itu bagus, ide bagus itu ya. Melakukan penelitian bahasa tapi datanya puisi. Ada lagi yang mau tanya? Yang penasaran? Masih mencari-cari inspirasi? Ya, memang tidak mudah mencari inspirasi. Ya, kalau kita cari, terkadang kita tidak menemukan. Tiba-tiba inspirasi itu muncul dengan sendirinya. Ada lagi? Bingung? Oke, kalau gitu silakan dipahami di rumah ya. Jadi bagaimana data di atas. Berarti carilah data. Carilah masalah juga di dalam data. Itu dulu tugasnya ya. Kemudian hari ini kita sudah melakukan sebuah pemahaman terkait jenis penelitian dan rangkaian penelitian ya. Kita pun akhirnya tahu seperti tadi bahwa puisi itu bisa juga dilakukan analisis dalam bahasa ya, bukan hanya sastra. Dan juga ternyata novel itu juga bisa dilihat secara bahasa juga ya. Jadi dalam hal ini segala hal yang kita amati selama hal tersebut punya masalah itu bisa kita jadikan bahan penelitian ya. Mungkin nanti dengan berita-berita negatif atau rumor, gosip dan lainnya mau dijadikan sebuah penelitian juga boleh, bebas. Jangan pernah kita berada di dalam kotak. Kita bebaskan ya pemikiran kita. Nah, ini juga menjadi bahan refleksi kita. Bahwasanya kita selaku peneliti harus benar-benar terbuka ya. Kita harus berpikiran terbuka, gitu ya, Mas sekalian. Dan untuk penugasan ini tadi mencari ilham di rumah ya, bukan anak tetangga. Jangan dicari ilham anak tetangga, tapi ilham yang berarti ide ya. Dan saya rasa penjelasan saya untuk pertemuan kedua cukup. Nanti pertemuan ketiga kita akan mencoba menyusun data yang kita temukan ya menjadi kerangka. Jangan khawatir, jangan terlalu khawatir ya. Mas Andi sudah senyum-senyum aja, sepertinya memiliki beban berat. Baiklah kalau begitu, terima kasih, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan, selamat malam, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.